Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teteh harinya, kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau untuk perjalanan gini, kira-kira untuk nyampe ke konsernya gimana? Agak lancar soalnya hujan. Iya, emang cuacanya lagi hujan ya Teh ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teteh karena sudah mau hadir di sesi ketiga ini, di pertemuan ketiga konseling ini. Nanti kita akan bahas apa aja sih yang udah Teteh capai gitu selama seminggu kemarin ini gitu. Untuk jaraknya nih kira-kira apa udah pas Teh? Pas. Boleh Teteh duduk dengan nyaman dulu, sekiranya Teteh nyaman dan enak juga. Udah nyaman Teh? Oke, kita langsung aja ya. Nah, kemarin kan Teteh kan udah udah mengatakan gitu solusi-solusi yang akan Teteh lakukan gitu untuk seminggu depannya. Nah, kira-kira nih ada nggak sih perubahan terbaru gitu di Teteh? Kan waktu kemarin kan perubahannya tuh Teteh tuh sudah lumayan gak kepikiran gitu ya Teh ya, karena aktivitas Teteh gitu. Nah, kalau sekarang gimana nih Teh? Ya sama, soalnya juga lagi banyak tugas juga kan, tugas praktek, jadi gak sempat kepikiran sih. Jadi sebenarnya Pak, perubahan saat ini tuh sebenarnya masih sama kayak kemarin ya. Tapi untuk perasaannya itu kayak gimana Teh? Perasaannya itu apakah lebih baik atau mungkin masih sama aja gitu kayak kemarin gitu? Masih sama tapi lebih baik juga sih, soalnya gak kepikiran terus. Oh, jadi mungkin ada kenaikan 10% mungkin ya, kayak 10% lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus ada lagi nggak Teh perubahan yang dirasakan Teh? Ya ada Teh, soalnya sudah lama juga gak kepikiran sih, menjelang sibuk organisasi dan juga mau praktek gitu. Jadi Teteh tuh sekarang tuh menyibukkan diri dengan perkuliahan lah ya ibaratnya. Tapi kan tadi Teteh juga menyebutkan kan pas kemarin juga ingin melakukan menulis gitu kan, menulis ataupun mungkin membaca dan mendengarkan musik gitu. Kira-kira dari hal itu Teteh pernah melakukan nggak pas seminggu terakhir ini? Kalau menulis enggak Teh, soalnya gak sempat enggak. Kalau mendengarkan musik ya Membaca enggak juga gitu. pas Teteh dengerin musik gitu, itu tuh pas Teteh ngerasa pas Teteh ngerasa teringat masa lalu itu ketika bersama keluarga Teteh, atau mungkin pas iseng aja pengen dengerin musik gitu karena pengen dengerin? Ya, kepengen aja itu. Oh, pengen aja gitu. Tapi ketika Teteh dengerin musik lebih gimana rasanya? Lebih santai aja Teh, relax gitu. Oh, jadi kayak relaksasi Teteh tuh mendengarkan musik gitu ya ibaratnya. Oke, terus Teteh ada lagi nggak kira-kira selain itu? Ya, Gak ada, jadi cuman berarti ada tambahannya ketika Teteh mendengarkan musik itu Teteh tuh merasa enjoy gitu, merasa tenang gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya yang mendengarkan musik itu menjadi salah satu alternatif Teteh relaksasi gitu ya. Tapi misalkan ketika Teteh itu kepikiran gitu, teringat akan omongan orang lain gitu ketika yang membuat Teteh itu sakit hati gitu. Nah, kira-kira Teteh misalkan mendengarkan musik itu gimana? Apakah sama seperti sekarang gitu, lebih tenang lagi atau tetap aja? lebih tenang sih, ya soalnya kan kebiasaan juga ya kalau gitu pas dengerin musik. Oh, jadi walaupun ada masalah pun tetap saat mendengarkan musik itu lebih tenang. Kira-kira musik yang Teteh suka tuh musik apa? Yang genre-nya atau gimana gitu? K-pop Teh. Oh, K-pop ya. Jadi Teteh tuh lebih suka yang K-pop gitu. Oke, karena mungkin itu ya, maksudnya kayak suka gitu. Kayak emang sukanya itu mungkin ya. Ya, masukannya itu, terus juga kan lebih enak aja gitu. Mungkin mendengarkan bahasa baru mungkin ya Teh. Oke,
eh, di sini saya ingin mengajarkan gitu kepada apa ya, ingin membantu Teteh gitu untuk menerapkan komitmen gitu. Jadi di sini tuh kita akan mengajarkan, membantu Teteh gitu untuk berkomitmen dengan apa namanya, tugas-tugas Teteh gitu, sehingga Teteh itu bisa mencapai tujuan skala yang Teteh inginkan gitu. Waktu kemarin Teteh itu skalanya tuh ada di 7 ya. Nah, Teteh berharap skalanya itu ada di berapa? Nyampe berapa gitu? Dari skala 0, skala 1 itu sampai 10 gitu. Nah, Teteh itu berharapnya di sampai skala berapa? Kalau pengen sih 10, tapi gak apa-apa 8, 9 juga udah lumayan, soalnya 7 juga udah lebih baik. Jadi Teteh sih berharapnya sampai 10 gitu ya, tapi Teteh juga sebenarnya gak apa-apa gitu sampai 8 atau 9, karena Teteh rasa 7 juga ini tuh udah mendingan gitu di Teteh. Oke, karena target Teteh itu di 10, kita bakal melakukan komitmen gitu. Jadi kayak apa ya, suatu aktivitas yang terus berulang gitu dalam beberapa minggu gitu. Nah, untuk menurut Teteh untuk kegiatan yang komitmen itu dalam satu minggu tuh kira-kira berapa kali dilakukannya? 3 kalau udah banyak juga sih. Berarti 3 kali seminggu gitu ya. Oke, 3 kali seminggu gitu. Nah, itu tuh udah rata-rata Teteh atau itu paling tingginya gitu? Misalnya kayak kan paling tingginya tuh 3, tapi bisa jadi rata-ratanya tuh 2 kali seminggu gitu. Iya sih gitu. 3, jadi rata-ratanya 3 mungkin. Nah, karena kita itu menyebutkan rata-ratanya itu 3 kali seminggu gitu, kira-kira nih ya, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan di skala 10 itu, Teteh akan melakukan apa gitu. Nah, sekarang saya tanya ya kepada Teteh, tujuan, ada nggak sih tujuan baru yang ingin Teteh capai gitu? Tujuan baru. Iya, jadi waktu kemarin kan Teteh kan ingin menghilangkan atau mengurangi overthinking Teteh. Nah, ternyata Teteh itu mungkin sudah mencapainya yang tadi Teteh sebutkan kan. Kalau Teteh tuh kayaknya Teteh, saya rasa tuh saya sudah nggak ini lagi deh, jarang overthinking lagi gitu. Nah, dari tujuan yang sesi kedua itu Teteh merasa udah tercapai belum? Udah ya. Mengurangi atau udah menghilangkan? Mengurangi gitu. Nah, untuk sekarang Teteh ini akan fokus menghilangkan atau mungkin akan fokus ke tujuan yang baru gitu? fokus aja tuh menghilangkan. Fokus menghilangkan gitu. Jadi Teteh itu fokusnya tuh sekarang untuk sesi ini tuh mau menghilangkan overthinking Teteh terhadap keluarga ayah gitu ya, tentang omongan-omongan gitu yang ada gitu. Nah, waktu kemarin Teteh itu overthinkingnya tuh gara-gara apa sih? Boleh disebutkan kata-kata dari keluarga ayah Teteh? Yang kenapa harus ngambil perawatan gitu, kenapa nggak pendidikan aja yang jadi guru atau apa gitu. Nah, terus juga kan biayanya itu besar katanya. Harus lihat kondisi orang tua, tapi gak apa-apa kan, kata ayah juga nggak apa-apa ngambil kesehatan, keperawatan juga nggak apa-apa, tapi ya udah semangat aja katanya belajarnya. Nah, itu yang membuat Teteh overthinking ya, hingga mungkin saat ini juga beberapa kali pernah memikirkannya gitu. Nah, waktu itu juga sehingga kan dari perkataan itu kan Teteh merasa saya itu juga dihargai gitu keputusannya ya. Nah, terus juga Teteh kan menyebutkan ya bahwasanya kayaknya saya harus berubah nih gitu, pola pikirnya gitu, menjadi saya bisa ya, kayak saya semangat ya karena ada orang tua gitu. Nah,
keyakinan itu masih teteh pegang saat ini? Masih. Jadi keyakinan itu tuh muncul ketika teteh merasakan apa? Ketika merasakan kalau lagi belajar malas gitu kan. Oh jadi ketika teteh tuh malas gitu, kayak rasa malas dalam hal belajar atau mungkin dalam segala hal gitu kayak? Dalam segala hal sih. Oh jadi mungkin misalkan misalkan teteh beres-beres rumah juga nih, beres-beres kosan nih, apakah teteh bakal kepikiran tentang orang tua juga gitu? Kalau beres-beres ini enggak tahu. Enggak. Oh mungkin dalam semua halnya tuh tentang pendidikan gitu ya. Oke. Karena teteh sudah menanamkan kayak itu di diri teteh gitu, di sini saya akan membantu teteh untuk mencari aktivitas baru gitu yang bermanfaat, yang membuat teteh itu selain membuat teteh itu tenang, tapi ada manfaat yang tumbuh gitu di diri teteh gitu. Nah, saya mungkin mulai bertanya kepada hobi teteh gitu, selain membaca, menulis dan mendengarkan musik, kira-kira apa sih yang teteh sukai gitu atau membuat diri teteh itu tenang gitu? Itu aja sih guys, soalnya nggak pernah kemana-mana juga kan ya. Kalau main juga paling ke mana gitu juga seperti ke gunung nggak kalau gitu. Oke, jadi teteh mungkin ke 3 faktor itu aja ya, membaca, menulis, serta mendengarkan musik gitu. Nah, menurut teteh nih dari ketiga faktor tersebut gitu, kira-kira yang manfaatnya itu paling terasa gitu di diri teteh gitu apa? Yang manfaat paling gedenya gitu selain membuat teteh itu tenang gitu dan nyaman? Menulis nih Menulis, karena kenapa teh menulis? ya karena bisa menuliskan pikiran-pikiran gimana gitu deh. Jadi ada apa sih yang kepikiran itu bisa ditulis gitu deh. Oh, jadi menulis itu bisa menjadi alternatif teteh untuk mengungkapkan Ya perasaannya gitu. Nah, hasil tulisannya nanti bakal diapakan gitu? Apakah akan disimpan atau mungkin disimpan gitu? Ya kalau mood kalau mood ya paling upload tapi langsung hapus nih deh. Oh. Ya kan di IG ada ini juga, jadi nggak full terus diupload tapi di reels, tapi kadang 2 hari 3 hari dihapus lagi gitu. Teteh merasakan itu pernah teteh lakukan ya? Nah, teteh kepikiran nggak sih, pernah ngerasain kalau tulisan saya ini bisa bermanfaat loh kepada orang lain gitu? Iya sih. Kalau boleh tahu tulisannya itu seperti apa ya? Maksudnya kayak apakah tulisannya itu tulisan kata-kata motivasi gitu atau mungkin cuman kayak ya sebatas kayak di TikTok gitu katanya? Iya yang kayak di TikTok itu, jadi motivasi juga ada. Jadi kayak kata-kata yang editannya tuh kayak TikTok, cuman diganti gitu kata-katanya tuh. Jadi mungkin memotivasi orang gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi misalkan ya ketika teteh itu lagi putus asa gitu, teteh tuh kayak menulis tapi di bawahnya mungkin teteh memberikan pesan untuk memotivasi. Iya gitu. Nah, tapi teteh merasakan nggak sih kalau itu bermanfaat gitu buat orang lain? Gitu merasakan bermanfaat sih. Tapi pernah ada feedback nggak teh dari penonton? Misalnya kayak teman teteh ngeliat gitu, terus Soalnya gak ada yang tahu teman juga, soalnya akunnya bukan yang singkat gitu. Tapi teteh selasa ini belum ada feedback dari orang yang nonton gitu, atau mungkin gak ada yang nonton ya? Alhamdulillah ada ya, tapi gak pernah komen-komen gitu deh, tapi live doang. Oke, tapi teteh pernah kepikiran gak sih kalau orang yang live itu berarti dia itu suka gitu dengan kata-kata? Iya. Nah itu bisa jadi feedback nggak menurut teteh? Bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Tapi keyakinan teteh gitu, teteh memikirkan kalau itu tuh feedback atau bukan gitu sepenuhnya gitu? Iya sih, kalau
tapi ada keyakinan sedikit keyakinan juga kayaknya mereka juga suka dengan kata-kata saya gitu kan. Mungkin Tete akan apa namanya, Tete akan mencoba menulis ya, untuk kegiatan yang komitmennya yang akan berulang-ulang gitu. Kalau menulis kan itu perlu waktu ya Pak ya. Kalau untuk sekarang paling juga dengerin musik aja, soalnya waktunya itu praktek terus. Oh jadi mungkin Sekarang kalau untuk minggu sekarang mungkin Tete akan mendengarkan musik gitu untuk kegiatan yang akan Tete buat gitu. Tapi misalkan Tete libur mungkin ya, kalau libur mau insya Allah. iya, kalau libur, kalau Tete ada senggang waktu, Tete akan menulis gitu, karena menulis itu kan ada manfaat yang tersendiri gitu buat Tete, itu kan bisa mengutarakan isi pikiran Tete gitu. Oke, mungkin Tete akan melakukan itu yang tadi dalam waktu seminggu ke depan atau mungkin seterusnya gitu. Boleh Tete apa namanya, menyebutkan kembali gitu kira-kira apa yang akan Tete lakukan gitu. Yang akan dilakukan untuk seminggu ke depan itu dengerin musik, dan kalau ada waktu mungkin juga menulis. Menulis ya, dan itu akan dilakukan secara berskala gitu, secara berkomitmen gitu. Nanti kita akan coba dulu gitu untuk melakukan itu untuk Tete, apakah kira-kira itu tuh pas nggak sih untuk saya gitu, sehingga nanti kita bisa tahu hasilnya gitu. Misalkan sekiranya Tete kayaknya kurang pas nih Tete, nah Tete bisa mencari lagi, melakukan hal yang Tete sukai gitu. Tete sebelum melakukan scaling nih, sebelum melakukan ini gitu kayak menulis pesan-pesan, saya ingin bertanya kepada Tete, kan tadi kan Tete ada di skala 7 ya, kira-kira kalau untuk saat ini gitu Tete ada di skala berapa, dari 1 yang tidak baik-baik saja, yang sangat-sangat tidak baik-baik saja, tapi skala 10 itu yang saya sangat baik-baik saja gitu. Masih di 7 ya, soalnya galau apa yang kemarin. Galau kan? Iya, maksudnya gak ngelakuin apa-apa minggu kemarin, jadi masih di 7. Oke, mungkin untuk saat ini Tete masih stay di 7 itu, tapi alhamdulillah Tete tetap stay di 7-nya itu tetap di 7 gitu, nggak turun gitu ya Tete. Kalau turun kan mungkin ada rasa yang gimana gitu ya. Oke, Tete saya boleh minta untuk tulis pesan-pesannya tentang sesi konseling ini.
punya teteh dulu ya. Punya teteh kesannya itu merasa lebih baik untuk hari ini, dan kesannya itu lebih semangat untuk mengejar impian dan jangan lupa untuk bersyukur. Oke, mungkin ini akan menjadi semangat teteh untuk motivasi teteh untuk mengejar impian teteh ya. Alhamdulillah misalkan terus gitu. Nah, untuk teteh kesan dari saya itu saya sangat bangga kepada teteh karena sudah bisa menjelaskan apa yang teteh inginkan dan lakukan. Semoga teteh bisa terus berkomitmen dan melakukan dengan baik serta dapat teteh itu menyenangkan gitu, teteh menyenangkan. Dan untuk teteh semangat terus untuk kedepannya dan jangan lupa untuk tetap happy gitu. Untuk pesannya itu lakukan yang teteh mau dan sukai, jangan pernah terpikirkan omongan orang lain jika teteh itu melakukannya itu secara